recording nih. Nah, kita cek suara masing-masing aja dulu. 1, 2, 1. Cek. Ini gimana, Ben? Tes. Aman, Dau? Cek. Aman ya? Kasur? Aman dong. Oh iya, Aman. Paling kencang sok ngebas lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. damai, salam sejahtera buat Anda semua yang lagi nyaksiin kita berempat nih. Semoga hatinya selalu bahagia, tentram, dan sejahtera hidupnya. Ya, selamat datang di channel POS Podcast. POS POST. Kita POST ya, bro. Apa namanya tuh bro. singkatannya? POST apa ya? Podcast orang serba tahu. Enggak kali ya. Sebenarnya belum ada Podcast singkatannya. orang sok tahu. Boleh lah, bebas lah ya. Mungkin buat Anda semua yang punya kepanjangan yang aneh-aneh, yang asik-asik buat kita, POST, boleh nanti tulis-tulisin aja di kolom komentar ya. Mungkin kita nggak baca, enggak dong, kita baca lah ya. Gitu. Oke, Pos, siapa sih kita ini? Kita berempat ini mau ngapain sih di sini? Kita mau ngobrolin topik-topik yang lagi in. Sebenarnya pas kita nentuin topik ini masih in sih, cuman sekarang kayaknya udah lewat 2 minggu nih kita nggak syuting. Tapi ya masih oke lah, masih seru lah dibahas. Kenapa kita pilih topik ini? Karena kita pikir pasti relate lah sama semua orang. Terus nanti bakal seru karena kita kan sekarang, kita ini teman-teman SMA ceritanya, cuman udah lama nggak ketemu. Terus kayaknya background industrinya beda-beda semua. Jadi kita pikir kalau kita bahas sesuatu yang general gitu ya, tapi backgroundnya beda-beda, itu pasti lebih menarik. Bukan begitu, Bapak Surya? Begitulah kiranya. Menurut gua begitu mau. Begitu ya? Ya, jadi kita mungkin yang kita omongin tuh ya terutama lah yang lagi trending, yang asik buat kita obrolin terutama ya. Kita punya ketertarikan buat ngobrolin itu gitu. Ya mudah-mudahan aja ada manfaatnya dan menjadi barokah buat kita semua. Amin. Amin. Ya, oke, seperti kata teman gua tadi yang Bimo bilang, kita ngumpul nih sebenarnya karena berdasarkan ada kemiripan wajah sama keluarga masing-masing ya. Gitu ya. Ya, kita dulu sempat sekolah bareng ya di sebuah sekolah ternama di sekolah itu gitu ya. Kayaknya mesti kenalan dulu kali ya biar biar ntar saling nyapanya enak nih. Kayaknya kita juga berempat nih mesti saling mengenal lebih jauh lagi nih. Iya, gak kenal-kenal banget padahal. Iya. Oke, mulai dari gue kali ya. Oke, perkenalkan, nama saya Surya, nama saya juga Andri, nama saya juga Nugraha. Tapi boleh panggil saya Kak Sur aja boleh, gitu ya. Sehari-hari ya background saya dari dunia saya adalah dunia edupreneur. Kadang-kadang jadi motivator, kadang-kadang jadi trainer. Ya pokoknya ngelakuin apapun lah yang bermanfaat, terutama buat saya sendiri. Ya lanjut. Makasih teman-teman. Perkenalkan semuanya, nama gue Daulani. Teman-teman gue bisa manggil gue Dau. Cuman kalau panggilan malam gak usah dibahas di sini kali ya. Nah, gue saat ini jadi kuli di industri keuangan di Indonesia. Udah selama 10 tahun. Jadi 15 tahun kita sebetulnya nggak ketemu ya teman-teman ya. 15 tahun apa berapa tahun lebih ya? Lebih cuy. 2017 gue ketemu lu, Dam. 17 ya. Sama Oh, gua kuliah paling aja muda 20 berarti ya. tahun. Gue yang paling muda di sini berarti kayaknya. Oke, setuju. Itu sih dari gue ya. Thank you teman-teman. Oke, giliran gua. Oke, thank you teman-teman. Jadi gua kenal nama gua Benny Maulana. Ingat ya pakai O ya. Itu yang bikin gua beda dari yang lain sebenarnya. Jadi tiap kali gua mau nulis nama di form, orang selalu nulisnya U. MAU. Padahal gua namanya MAO. Itu yang bikin gua beda dan kadang bikin gua kesel juga sebenarnya. Panggilan gua Benny, tapi kadang sebenarnya di kantor gitu, gua kadang dipanggil Bimo juga sih. Karena inisial gua BMO. Oh iya. Bimo apa Bemo mau? Kadang Bemo, kadang Bimo. Jadi suka-suka orang aja sebenarnya. Gua sama juga kayak Dolani, gua sebagai orang bayaran, bahasa kerennya sebenarnya sih karyawan sebenarnya sih. Gua pernah kerja di tambang, gua pernah kerja di manufaktur, gua pernah kerja di industri otomotif, tapi ya sekarang gua coba betah-betahin di industri energi sih.
Antara betah dan butuh katanya sih emang beda tipis. Ya, tapi gua milih di antaranya lah, antara betah dan butuh. Oke, itu aja. Thank you, teman-teman. Iya, lanjut ke gue yang terakhir. Gue Bimo, dipanggilnya Bimo, boleh dipanggil Bimo, biasa dipanggil Bimo juga. Udah gitu aja. Gue, Inisialnya Bimo juga. iya. Gue kerja di industri kreatif, jadi cuman bentar doang dulu ikut agency, terus akhirnya bikin agency sendiri sampai sekarang. Ya kurang lebih bikin-bikin konten kayak gini lah. Makanya pas ketemu sama Surya di sosmed tuh gue langsung disuruh bikin konten kayak gini. Padahal nggak ngobrol nggak apa gitu, pokoknya suruh syuting Agak aja. disuruh kali Oh iya, bang. dirayu. Gitu kali ya, Sur. Kita mungkin bisa langsung lanjut nih. Kita bahas Oke. soal topiknya. Topiknya apaan sih? Oke, brothers. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol ya di apa namanya di sebuah platform lah ya. Kita ngobrol-ngobrol dan kayaknya apa ya? Kita mau ngomongin bebek nih kemarin nih kayaknya nih. Bau badan. Oh, Bau ada. badan. Kayaknya kalau bau badan takutnya yang belum mandi kesinggung kali ya. Blackberry. Kenapa sih kita pilih topik itu? Karena kemarin beberapa minggu ke belakang ya, tepatnya tanggal 4 Januari itu tiba-tiba BlackBerry mengumumkan bahwa mereka sudah menghentikan OS dan layanan komunikasi. Tidak bisa bertelepon dan tidak juga bisa melakukan messaging gitu ya. Nah ngomong-ngomong BB nih brothers, gue ini kena ghosting sama BB. Kenapa tuh? Dulu saat BB baru muncul, gue belum tertarik. Saat gue mulai tertarik, BB ngilang, kan ghosting namanya itu. Jadi kalau ngomongin pengalaman gue sama BB, aduh ya gue ini sebatas korban ghosting lah ya. Mungkin itu sih. Gue sempat pegang-pegang sih beberapa device-nya, tapi bukan punya gue juga gitu. Gue sempat pegang gimana rasanya. Gue sempat pegang gimana rasanya BB Bold, BB Curve, dan yang terakhir tuh yang bikin gue agak tertarik sebenarnya dari mulai keluar BB Storm. Hmm. Gitu. Dan ternyata itu disaster saudara-saudara untuk BlackBerry sendiri ya. Ya jadi ya pengalaman gue ya itu aja sih. BB itu sempat booming dan ketika gue tertarik mereka ngilang. Mungkin itu. Nah oke, Bim, lu kan kayaknya anak gadget banget ya. Ya, Ya, bisa dikit. ceritain Bim, gimana pengalaman lu sama BlackBerry ini Bim? Ini menurut gue semua orang pasti punya pengalaman ya sama BlackBerry meskipun telat kayak kasur gitu ya. Mungkin dia di pedalaman jadi masuknya tuh agak telat gitu musimnya ya. Orang udah bahas apa dia baru mau cobain, mau pegang-pegang punya orang lagi gitu kan, parah banget. Nah ini makanya gue pengen tahu nih dari Benny sama Daulani dulu soal dulu pengalamannya di BB gimana. Soalnya kalau sepengalaman gue ya dulu itu BB tuh jadi booming gara-gara pas kita udah mulai kerja juga dia bisa email tapi instan gitu. Orang biasanya harus buka desktop dulu, laptop dulu. Dia bisa langsung lewat platform servernya dia sendiri. Bahkan waktu itu ngalahin Yahoo Messenger ya, yang waktu itu lebih banyak dipakai gitu buat platform chatting gitu. Karena dia ngirim email sama kayak ngirim SMS gitu. Jadi orang gampang banget kayaknya buat kerjaan kantor. Baru terus jadi berkembang lagi ke BBM yang gantiin YM gitu kan. Nah, kalau di lo berdua nih di kantor kalian dulu sempet ke apa ya kejebak sama platform ini juga nggak sih buat kerjaan atau buat apa gitu? Jadi kalau gue pribadi baru tahu dan ngelihat BB itu di tahun 2006, teman-teman. Di 2006, waktu itu gue masih kerja di salah satu NGO ya, NGO di Aceh yang masuk ke Aceh. Di situ bos gue tuh udah pakai BlackBerry, bro. BlackBerry di situ gue ngelihat dia kalau ngecek email tuh enak banget. Jadi teman-teman ingat nggak sih waktu itu ada di BlackBerry itu ada kayak apa namanya tombol yang buat muter itu loh, buat scroll down scroll up-nya itu kan di sebelah kanan ya kalau nggak salah ya. Yeah. Itu dia enak banget gue lihat. Wah, ini asik juga nih apa namanya BlackBerry ya. Kita bisa ngecek email kita setiap saat. Terus yang paling berkesan itu ini ya apa namanya keyboard QWERTY-nya. Ya kan, QWERTY ini andalan nih waktu itu zaman itu sebelum BlackBerry kan kita masih harus ngetik huruf A itu pencet angka 1, huruf C harus pencet angka 1 3 kali. Tek, 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 tek. Nah dengan adanya QWERTY itu kita udah bisa langsung kayak apa mesin tik gitu loh, mesin tik mini gitu. Jadi bisa langsung cepet kita bikin message atau bahkan balas email-email yang ada di kita. Itu perkenalan gue dengan BB. Tapi karena keterbatasan gue waktu itu belum bisa
afford, belum bisa beli perangkatnya dengan gaji yang terbatas gitu ya sebagai fresh graduate. Ya udah gue akhirnya cuman melihat aja gitu. Tapi di situ awal perkenalan gue dengan yang namanya BB, ngelihat langsung yang namanya BB. Tetapi seiring berjalannya waktu di tahun 2008 ke atas, gue udah jadi pemakai BB nih. Waktu gue mau kalau istilah si Surya tadi dia di ghosting, kalau gue justru mau PDKT nih sama seseorang nih teman-teman. Nah di situ kan ada BBM nih, BBM kan lebih murah ya dibandingin kita SMS. Ini kan free of charge. Terus gitu ada fasilitas yang gue berkesan banget tuh ping tuh. Pertama kali tuh di Buzz ya. Buzz waktu itu ya, bukan ping ya. Fasilitas annoying. Iya benar. Nah dengan ada fasilitas itu gue sering godain gitu si gebetan gue waktu itu. Yang paling berkesan dari penggunaan BB ya, pengalaman gue sama BB waktu itu. Gitu teman-teman. Oke, Daw. Yes. Ada obeng nggak, Daw? Ya, kalau obeng nggak punya Om, nomor Pin HP BB, ada. pin BB ada, Daw. Pantesan dia telat ya, PDKT-nya masih kayak gitu soalnya. Iya. Oke, Ben, gimana pengalaman lu, Ben? Gua sama BB. Gua sih sebenarnya bukan orang yang terlalu ini ya dengan gadget dan perangkat-perangkat elektronik. Buat gua waktu itu gua kenal BB mungkin sama kali ya kayak Daulani ya di 2006 2000 pas booming-boomingnya di Indonesia lah, yang waktu itu orang Indonesia biasanya dulu zamannya Nokia HP itu dikantongin, ini malah ditenteng kan, yang nunjukin status sosial seseorang waktu itu. Dan itu yang gue inget banget lah, salah satu dari si BB ini. Cuman kalau pengalaman gue sebenarnya gue pernah 2 kali make BB ya, tapi itu pun sebenarnya lelesan sih. Karena waktu itu istri gue udah nggak pakai lagi, jadi gue pakai. Yang paling gue inget dari BB ini ya selain ya tadi fasilitas messengernya ya, yang waktu itu mungkin breakthrough yang sangat fenomenal lah, yang buat orang ketika itu berkomunikasi biasanya pakai texting, pakai SMS, kemudian bahkan yang mungkin sebelumnya pakai email yang orang bisa dibacanya mungkin sejam kemudian atau beberapa jam kemudian. Tapi ya ini salah satu yang bikin mungkin dalam bahasa marketingnya value propositionnya buat orang itu ngena banget lah. Kenapa dia sampai booming jadinya. Ditunggu-tunggu ternyata datang juga nih, gue bisa komunikasi secepat ini sama orang lain. Terus pengalaman lain yang sebenarnya gue paling inget itu di trackball-nya sih sebenarnya. Waktu itu gue harus sedia kayu putih, gue juga bingung sampai sekarang. Bener. Kenapa trackball itu harus pakai kayu putih? Karena mungkin udah keseringan dia di rolling, gue juga nggak tahu siapa penemu solusi atas trackball yang pakai kayu putih. Iya, benar. Terus sih kedua yang gue pakai waktu itu Q10 ya, yang memang waktu itu udah mulai ngilangin QWERTY ya. Waktu itu kalau nggak salah udah pakai nggak pakai physical keyboard lagi kalau nggak salah. Full touchscreen ya. Waktu itu nggak lama sih, karena kalau nggak salah Q10 itu berakhir karena anak gua jatuhin dan akhirnya terbelahlah jadi 2. Jadi Q5 tapi 2 ya. Ya begitulah. Double Q. Sebenarnya kalau bicara nostalgia buat gua BB ya sama kayak device-device lainnya sih. Mungkin karena gua nggak terlalu mengeksplor lebih jauh si BB-nya itu juga ya. Karena waktu itu gua ngelihatnya juga pada saat akhir-akhir masa kejayaannya itu si BlackBerry ini kan udah mulai kedatangan pesaingnya ya, si Samsung yang mulai dengan Android engine-nya yang lebih bagus, kemudian OS-nya yang mulai sebanding atau mungkin bisa jadi buat sebagian orang value-nya lebih dapat lah dibanding BB. Itu sih sebatas itu aja sih pengalaman gue sama si BB ini. Oke. Bimo kayaknya banyak pengalaman lo, bro.
Jam sendiri nih kita. Iya, Bimo nih gadget banget lah pokoknya ya. Lumayan, lumayan. Sebenarnya gue pakai BB itu termasuk sebentar ya kan, maksudnya dari era BB itu kan udah sekitar 7-8 tahun yang lalu gitu. Habis itu kan ya kayak kebanyakan orang pasti kebanyakan pakai Android, kayak tadi istilahnya Benny, value propositionnya pasti lebih banyak Android gitu dibandingin OS yang lain gitu. Cuman yang paling berkesan buat gua BB itu adalah dia termasuk teknologi yang tadi Benny ceritain itu pertama di zamannya gitu ya. Yang bisa dia integrated messenger sama email itu dalam satu device aja. Bahkan dulu Nokia komunikator aja nggak selancar dengan BB gitu kan ini. Nah, cuman yang lebih berkesan buat gua adalah pada saat itu semua orang jadi kelihatannya harus punya BB karena bergantung sama BBM kan. Sementara WhatsApp itu dulu belum se-mainstream zaman sekarang. Jadi penggemar gadget kayak gua yang mau nyobain handphone lain tuh jadi nggak bisa gitu. Karena pada saat gua mau move on dari BB gitu ya, semua orang pakai BB termasuk klien-klien gua, bos-bos gua gitu pada pakai BB kan. Dan kayak Daulani tadi bilang di tahun-tahun itu tuh kita ya belum punya luxury untuk spending lebih banyak dari yang seharusnya gitu kan, mau pakai 2 handphone tuh kayaknya nggak mungkin lah gitu. Jadi gue stuck di BB lama gitu, padahal orang udah pada nyobain Android, nyobain iPhone gitu sih kalau pengalaman gue. Sur, lo kan dari dulu kayaknya ini ya apa entrepreneur gitu kan ya, usaha sendiri gitu kan, nggak mau kerja sama orang karena merasa lebih pintar dari orang lain gitu kan ya nggak ya? Nggak ada yang mau terima gua. Lo bergantung dengan teknologi kayak gitu nggak sih Sur dari dulu gitu? Kalau gue sih dulu jadi si perangkatnya itu handphone lah ya. Handphone itu benar-benar ya fungsinya itu hanya untuk komunikasi gitu. Hanya untuk komunikasi, nggak untuk apa lagi atau apa nih prestise atau gitu, nggak banget kalau gue pribadi sih gitu. Jadi benar komunikasi dan QWERTY keyboard gue itu bertahan lama dengan apa ya? Ada apa ya? Gue dulu pakai C3 itu dari brand lain ya, yang inisialnya Nokia gitu. Dan gue pikir BB ini apa istimewanya gitu, dan kebutuhan messaging lu tahu kan, gue ibaratnya jalur apa namanya ya, gue kerja katakanlah di awal tuh gue benar-benar kerja sendiri, artinya tidak membutuhkan apa ya community gitu ya. Jadi BBM itu belum bikin gue tertarik gitu. Dan for your information, BBM pertama gue itu diinstal di Android. Nah, gimana? Oh, diinstal di Android. Oh iya. Iya, dan saat itu WhatsApp sudah mulai ini dong, jadi BBM gue nggak bertahan Iya. lama gitu. Gue akhirnya kebayang sih seberapa telat lo mengadopsi BB. Orang udah pada pakai Android, masalahnya lo baru install BBM di Android pula gitu ya. Iya, paling gitu. Oke, mungkin ini perlu diinformasiin juga ya buat teman-teman, buat sobat. Apa sih kita nih nama apa ya? Kalau kita ada yang banyak nonton kita tuh apa sebutannya? Kita kan post namanya. Apa ya? Poster mania. Poster mania. Iya, buat poster mania. Jadi BB ini, BlackBerry ini kan sebetulnya perusahaan induknya itu adalah RIM ya, Research in Motion. Itu perusahaan dari Kanada yang sampai saat ini sebetulnya RIM sendiri masih eksis dong ya. Menurut kalian nih BB-nya itu ngilang tuh kenapa sih? Apakah kaitannya RIM-nya sendiri mulai gimana atau mereka mengarah kemana nih saat ini nih? Dau atau Benny, gimana menurut lo? Kalau gue jujur ya, sebenarnya gue baru tahu bahwa sejak kehilangan gue atas BB di beberapa toko di Glodok, gue nyangka abis itu si RIM yang sekarang katanya ganti entity jadi BlackBerry Limited, itu masih produksi device. Gue ngira si BB ini udah ditelan zaman nih, antara mati segan hidup tak mau. Makanya pas gue baca, ternyata mereka masih ngasih layanan sampai 4 Januari kemarin. Itu buat gue surprise banget. Ternyata mereka bisa bertahan juga loh dengan dengan kondisi market yang sudah sangat berubah. Dan tapi ternyata mereka masih punya fanbase ternyata. Kayak kalau iPhone fanboy ya, kayak fanboynya iPhone. Ternyata buat mereka si value yang tawarkan si BlackBerry itu buat mereka masih
masih cukup memuaskan lah buat point of difference-nya si produk handphone lah ya. Cuman kalau menurut gua kenapa mereka hilang di telan zaman ya karena memang persaingan di teknologi apa namanya ponsel ya atau mungkin di smartphone kita tahu cepat banget kan sehingga itu ngegeser mereka menjadi ke dasar jurang dan akhirnya mereka mutusin buat shutdown apa namanya men-shutdownkan produknya dan sekarang katanya mereka mulai mengalihkan perhatiannya ke apa ke bisnis lain yang masih berhubungan juga dengan bisnis apa industri teknologi sih sebenarnya. Mungkin itu sih kalau menurut gua ya, mereka hilang di telan zaman itu. Dau, lo punya pandangan lain, Dau? Atau lu masih penasaran nggak sih sama Bebe, Dau? Kalau gue pribadi sih dibilang penasaran, kayaknya enggak ya. Kenapa? Karena gue ngelihat sekarang tuh apa namanya industri apa teknologi khususnya di smartphone ya. Smartphone itu udah banyak banget gitu loh yang menawarkan baik itu hal yang sama maupun hal yang berbeda. Nah, BlackBerry ini kalau menurut gue udah gue pribadi yang ngerasa dulu sebagai seorang pengguna BlackBerry, gue sekarang udah nggak ada lagi gitu di mindset gue, udah nggak ada lagi yang namanya BlackBerry. Handphone sekarang di mindset gue tuh cuman Apple, Samsung, ya mungkin yang pemain-pemain kecil lah, yang pemain pendatang-pendatang baru ya, Xiaomi, segala macem itu masih di top mind gue. Sementara kalau BlackBerry itu udah bener-bener hilang bro, gitu. Dan gue yakin juga sementara ini perusahaan-perusahaan smartphone ini juga sudah punya apa ya roadmap atau penawaran fitur-fitur yang mereka unggulkan di masing-masing gitu loh, punya unggulan masing-masing fitur-fiturnya. Jadi ya gue sih udah nggak penasaran lagi sih kalau untuk BlackBerry ya. Oke. Terus gini, brothers, gue dalam ingatan gue ya, dalam perjalanan gue tuh kayak BB tuh sempat sebenarnya dia mereka tuh berusaha pengen comeback gitu beberapa kali lah ya, dalam ingatan gue. Dan Bim, menurut lo apa sih yang membuat mereka kayak susah banget buat apa namanya bernostalgia dengan nama besar mereka tuh, Bim? Lo bisa ceritain nggak, Bim? Iya, gue kalau ngibaratin BB as a company itu kayak orang ya yang punya kesuksesan di suatu masa, tapi dia sebenarnya udah nggak di masa itu lagi, udah gagal gitu. Cuman dia masih berusaha bilang ke semua orang bahwa gue itu pernah gini loh gitu. BB itu salah satu yang terlalu pede dengan apa yang dia punya di masa lampau. Mungkin kalau teman-teman udah pakai handphone dari zaman dulu ya Nokia tuh udah pasti kan ada di kepala semua orang yang kasusnya juga kayak gitu. Di beberapa perusahaan teknologi juga kebanyakan kayak gitu. Dia terlalu pede dengan kelebihannya dia, which is itu adalah security, dan dia berusaha jual itu terus ke semua orang yang seperti tadi kata Benny dan Daulani, marketnya udah shifting dari situ gitu. Orang udah nggak peduli lagi dengan security itu nggak harus nomor satu karena induk dari server dari segala internet si Mbah Google aja itu dia udah berusaha menjamin gitu bahwa security itu udah our concern lah gitu. Jadi handset itu udah nggak terlalu dipertimbangin orang buat yang gitu-gitu gitu. Tapi orang lebih ke orientasinya lebih ke layanan sekarang gitu. Nah BB itu nggak mau move on ke situ dan yang paling fatal menurut gue adalah dia telat mengadopsi di mana semua orang udah pakai sistem operasi yang open source kayak Android gitu, atau sekalian aja pakai yang lebih superior dari BB, iOS gitu pada saat itu gitu. Menurut gue itu sih cikal bakal awal kegagalannya BB gitu, Sur. Oke. Jadi gitu ya. Gue nih ya maklum lah ya. Kayaknya yang banyak jadi pinter gue nih di sini nih sekarang nih. Jadi gue tahu gitu ya. Tapi gue nggak nyesel belum pernah pakai BB secara pribadi gitu ya. Meskipun pinjem punya orang pernah dalam jangka waktu agak lama. Ben, lu kan di beberapa industri Ben ya, pengalaman lu di beberapa industri. Ada lu ngelihat ada pandangan lain Ben, tentang BB nih. Kenapa BB sampai betul-betul kayaknya sekarang ya dari apa ya, ngomongin device smartphone itu per smartphonean itu kayaknya udah tenggelam banget BB itu. Lu ada pandangan nggak Ben dari pengalaman lu dengan ya banyak lah pengalaman lu banyak banget gitu. Gimana Ben? Kalau
gua lihatnya ya karena market shifting itu tadi yang Bimo bilang bahwa si apa katanya kalau dari teorinya marketing, si marketing itu kan ada di 4P. Product, price, promotion, gue lupa satunya. Persen. Tapi intinya sih People. sebetulnya dari produk lah. Orang pengen produk ini punya value yang ditawarin gitu. Ketika lu punya apa dapetin value yang lu inginin dari produk lu pasti akan kadang nggak mempedulikan dengan price-nya, sehingga di situ orang akan produsen akan mainin price sehingga revenue-nya akan gede. Sementara kalau yang gua baca ya si BB ini memang tadi coba bangkit dari kubur tapi sebenarnya sudah telat. Ya. Kayak misalnya gua waktu contohnya industri otomotif deh. Waktu itu salah satu produsen, katakanlah itu adalah salah satu pabrikan Jepang yang orang tahu lah, yang waktu itu nguasain pasar. Waktu itu serbuan pesaingnya kan berinovasi terus, sementara dia lupa buat berinovasi ke Matic. Waktu itu dia sudah telat. Ketika marketnya udah direbut orang dan dia coba ngerebut market itu, dia nggak dapet porsi yang sama dengan sebelumnya. Kemudian gua inget waktu di industri elektronik, ketika Sony waktu itu yang lu tahu jaya-jayanya lu punya TV Sony waktu itu, lu udah dicap orang kaya. Tapi ketika itu teknologi LCD datang, Sony nggak mau ngadopsi. Dan akhirnya telat. Ya udah, sekarang lu kalau lihat ke toko elektronik, ya yang lu lihat ya Samsung, LG, Sony kemana? Ya udah semakin menciut. Sekarang mereka ngandelin cuman PS, andalan buat revenue-nya mereka sama bisnis audionya mereka. Itu sih yang menurut gua istilah orang marketing, mereka gagal membunuh produk mereka sendiri ketika mereka ada di ya sama kayak Nokia lah. Ya kurang lebih itu sih sebenarnya. Memang dengan perkembangan teknologi, kemudian perubahan selera konsumen, memang si produsen ini harus agile buat nyesuaiin. Bukan lu yang maksain sehebat apapun produk lu, tapi lu harus ngelayanin apa yang diminta di market. Menurut gua sih itu sih hampir sama dengan kegagalan-kegagalan di beberapa kasus produk-produk yang jaya terus tiba-tiba ambruk. Oke, kalau buat gue sendiri sih ya, ini kalau buat gue sharing dari sudut pandang gue gitu dari sisi entrepreneur gitu. Jadi pencapaian sebuah organisasi atau company lah gitu ya, itu ya nggak akan jauh dari visi dari si founder atau CEO-nya sendiri gitu. Nah, kita lihat gue anehnya itu, jadi kalian pernah dengar nggak sih ada kasus yang sempat ramai juga sih sekitar tahun 2011-an lah. Waktu itu Menkominfo-nya kalau nggak salah Pak Tifatul Sembiring ya. Si RIM dan BlackBerry ini agak bermasalah nih sama pemerintahan kita gitu, sama government gitu ya. Karena mereka menolak untuk waktu itu kan lagi gencar-gencarnya pemblokiran pornografi ya, pas zamannya Pak Tifatul itu. Dan mereka menolak untuk menghentikan, memblokir itu dari sisi mereka gitu. Selain itu juga mereka juga menolak untuk memindahkan data centernya. Gitu. Jadi pengennya government kita tuh data centernya pindahlah ke sini. Gitu. Karena otomatis ada andil lebih besar kalau data centernya mereka pindah ke sini gitu secara finansial untuk negara kita. Jadi itu mungkin salah satu alasannya juga kenapa BlackBerry itu gagal comeback. Kalau dari sisi ini sebenarnya mereka mikir gimana sih secara company, artinya si CEO dan petinggi BlackBerry begitu. Itu kalau gue sih melihat dari sisi itunya kemungkinan itu berpengaruh terhadap kegagalan BlackBerry berkembang kembali gitu di Indonesia khususnya gitu. Tapi kita kembali ke si BlackBerry sebagai device-nya sendiri lah. Pada tahun 2013-an kurang lebih, BlackBerry mencoba mengembangkan OS ya, OS 10-nya gitu. Tapi itu ternyata tidak serta-merta juga mengembalikan nama mereka gitu. Nah, ngomongin OS,
Gimana nih Daw? Lu kan di IT ya, lu kan di IT gitu. Gimana nih perkembangan OS BB sampai sampai sekarang ini gitu, sehingga ya mereka nasibnya kayak sekarang ini. Kalau dari kacamata gue ya, gue ngelihatnya bener sih. Salah satu faktor kegagalan si BlackBerry untuk bersaing itu mereka telat. Tadinya RIM mereka coba ngembangin yang BlackBerry 10 tadi ya. Tetapi itu tadi pasar sudah ini nih udah keburu nyaman dengan OS lain, terutama Android, bro. Android yang dimana waktu itu masa awalnya juga masih agak susah, tetapi mereka tetap mengembangkan fitur-fitur yang belum ada sebelumnya di OS lain. Nah, ketika si market ini sudah nyaman dengan Android tersebut, si BlackBerry telat gitu loh, mereka telat beradaptasi dan telat mengembangkan BlackBerry OS mereka, sehingga di market yang sudah nyaman dengan OS khususnya OS Android ya, kita nggak bicara mengenai iPhone lah ya, iPhone karena kan sudah punya market sendiri ya. Nah, market yang sudah nyaman dengan OS Android, OS iOS itu udah nggak tertarik lagi gitu dengan adanya OS si BlackBerry ini. Nah itu sehingga jadinya si BlackBerry ini dari sisi OS pun mereka ketinggalan. Udah dari sisi mereka telat mengadopsi si keyboard virtual karena mereka awalnya kan mengandalin keyboard QWERTY-nya itu ya. Yeah. Mereka tetap mempertahankan itu tapi telat mengadopsi virtual keyboard. Kemudian dari sisi kegagalan OS-nya juga mereka, gue nggak tahu persis yang mereka roadmap-nya seperti apa, tapi ya itu tadi mereka telat ngembangin OS-nya. Si market sudah nyaman dengan OS yang sudah ada, nggak ada kelebihan atau layanan baru yang coba ditawarkan oleh BlackBerry OS ini. Itu sih Kak Sur. Oke. Kalau ngomongin OS pasti nanti kaitannya sama UI, UX kali ya. Itu juga salah satu faktor penting gitu. Yes. Din, lu kan sekarang sepertinya sudah menentukan pilihan nih. Ini perangkat gue nih, ini nih gitu yang jadi andalan lu gitu ya. Ya gimana nih? Kenapa sih lu dengan BB ini lu nggak mau bernostalgia gitu dan tiba-tiba udahlah gue sekarang pakai ini gitu. Mungkin dari UI UX atau apa gitu, Bim lu bisa ngasih insight buat kita gitu. Iya betul, kalau mau ngebahas dari UI sama UX ya, sebenarnya tuh BB itu dulu UX-nya cukup kuat sih ya, maksudnya memang sampai era Android iOS pun dia security-nya memang terbukti masih paling bagus. Jadi kalau teman-teman tahu itu ya, Presiden Amerika itu, maksudnya orang-orang di White House itu ya katanya, konon katanya, itu masih pakai platform BlackBerry sampai beberapa tahun era Android masuk gitu. Entah karena memang Android pada saat itu security-nya belum sesuai standar mereka, atau memang BB itu yang paling bagus gitu. Cuman itu sebenarnya ngebuktiin bahwa sebenarnya secara teknologi itu mereka memang bagus gitu ya. Cuman kan kita nggak bicara orang-orang yang butuh security kayak yang tadi di awal kita bahas gitu ya. Pada saat orang udah mulai seperti Daulani tadi bilang suka dengan interface yang serba detach, terus secara animasi, dan yang terpenting itu aplikasi sih Sur, kalau menurut gue. Kegagalan BB lagi itu pada saat itu mereka udah punya sebenarnya semacam App Store gitu ya, kalau nggak salah tuh namanya BlackBerry World atau apa gitulah ya. Cuman selengkap-lengkapnya platform yang dibikin kalau nggak didukung sama developer kan agak percuma ya Daw ya dari sisi IT gitu. Jadi orang nggak bisa lagi mengharapkan si BB ini bisa ngikut perkembangan zaman. Ujung-ujungnya orang pilih Android yang pada saat itu, ini jadi sedikit ngebahas Android, dia itu lebih beragam produknya, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal dari BlackBerry gitu. Sementara BlackBerry itu dulu seingat gue dia portfolio produknya itu agak sempit ya. Maksudnya dari yang mahal terus sampai menengah gitu. Gemini aja paling murah tuh dulu kisaran 2,5 juta, menurut gua nggak murah lah ya, itu agak mahal gitu pada saat itu. Oke. Iya, gua sendiri sih BB itu setelah di ghosting bukan karena gua dendam, tapi gua nggak menemukan apa sih daya tarik. Kenapa gua harus
ketika mereka muncul lagi, aduh ngapain sih? Maksudnya apa sih yang bikin gue tertarik untuk BB? Mungkin itu entahlah, mungkin sobat poster di rumah juga ada ya yang sama kayak itu, terusnya kayak gue gitu, kayaknya, duh gue nggak tertarik lagi deh, sorry gitu, bukan karena gue dendam, tapi karena gue sudah menemukan yang lebih baik dan gue udah enjoy. Mungkin tadi dengan apa namanya istilahnya ya market tuh udah shifting. Gitu. Menurut gue sih salah satunya itu karena mereka ya nggak punya unique selling point lagi gitu untuk bisa comeback gitu. Jadi mereka mungkin oke, gue jagoan security ya dalam hal security, tapi come on man, ini zaman udah jauh berbeda gitu. Sekarang ini fitur itu segalanya, apalagi ya kita bisa berkonten, siapapun bisa bikin konten di media sosial dan lain sebagainya, dan security itu prioritas nomor berapa gitu untuk apa namanya, untuk produktivitas anak zaman sekarang gitu. Ya gue juga masuk anak zaman sekarang lah gitu, karena di mata orang tua gue masih anak-anak. Itu sih salah satunya. Ben, menurut lo apa lagi sih selain apa namanya, apa penyebab mereka tuh gimana sih? Karena mereka tuh kayak kekeh banget. Mereka tuh bawa, gue nih pengennya korporat gitu. Gue nih andalan para korporasi. Aduh, apa lagi penyebabnya Ben? Menurut lo Ben? Gue sih ngelihatnya ya, si BlackBerry ini kan masih pengen mempertahankan physical keyboardnya itu ya. Mereka ngerasa bahwa apa namanya, bahwa si value-nya mereka tuh memang di situ, dan buat beberapa fanboy lah, gue kalau misalnya boleh nyamain istilahnya sama iPhone, fanboy-nya pun ngerasa bahwa itu yang bikin mereka beda dengan produk lain. Cuman ya karena waktu Android mulai masuk, kemudian segmen pasar juga mungkin berubah, mereka masih tetap berusaha nge-treat fanbase-nya itu dengan yang mereka bilang sebagai sebuah point of difference-nya mereka. Padahal di satu sisi mungkin bisa jadi si marketnya itu sudah mulai jadi niche market, bukan lagi broad market yang seperti dulu. Sehingga kalau di teori marketingnya, kalau lu mau nge-entertain niche market ini, lu harus benar-benar ngasih value yang benar-benar lebih, sehingga lu bisa ngasih pricing yang tinggi. Artinya dengan niche market yang cuman katakanlah 5%, tapi revenue lu secara keseluruhan bisa sama kayak pemain yang ada di broad market. Kayak contohnya mungkin kalau gua kasih contoh ya, yang main di niche market ya brand-brand luxury lah. Marketnya kan sedikit, cuman ya mereka value-nya memang yang ditawarkan yang memang dianggap sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh komunitas yang ada di market tersebut, sehingga mereka bisa dapetin revenue-nya ya bisa jadi sama dengan produsen yang main di broad market. Tapi di kasusnya BlackBerry ini menurut gua marketnya sudah tinggal dikit, sementara mereka juga nggak bisa ngasih value yang wah banget, sementara produk lain ada juga gitu yang sama dengan yang mereka tawarkan, sehingga kalau mereka mainin harga yang sangat tinggi gitu ya pasti langsung ditinggalin. Kalau menurut gue sih lebih ke sana kali ya kalau ngelihat kasusnya di BlackBerry ini. Oke. Ya, gue setuju lah ya. Kayaknya kita semua setuju kali ya sama statement Benny itu. Dau, gue penasaran Dau. Lu kan pernah di Aussie berapa lama Dau? Cuma 2 tahun bro. Cuma 2 tahun lama kali. Ada nggak sih lu ngelihat kok masih ada yang punya bebek? Kayak kita kan di Indonesia kayaknya udah, gue sendiri di lingkungan gue udah nggak ada aja tuh yang gue ngeliat bebek. Barusan itu yang Bimo munculin, itu gue baru lihat lagi tuh Bim. Dau, lu pernah lihat nggak sih atau gimana sih, ada nggak sih riak-riak bebek di sono Dau? Menarik sih teman-teman. Jadi selama 2 tahun di Australia, di Melbourne ya khususnya, gue nggak pernah sih ngelihat ada orang di jalan, di kereta, di bus itu masih pakai BB. Mereka cuma 2 bro, either iPhone atau Samsung. Udah, itu aja. Itu aja. Tahun berapa tuh Dau lo di Australia pada saat itu?
2018 sampai 2020 bro. Oh, Tahun oke. ini. Ya. Baru-baru ini. Ya, baru-baru ini. Jadi apa? Nggak kedengeran sama sekali sih BlackBerry, bahkan apa namanya, billboard atau advertisement itu udah nggak ada lagi tuh yang namanya BlackBerry. Cuma ada iPhone, Samsung, udah gitu aja bro. Jadi memang mereka kalau gue lihat ya udah bener, market di sana juga udah bener-bener shifting, udah nggak ada lagi tuh bekas-bekas kejayaan BlackBerry ya. Mungkin pada tahun 2010 ke bawah, mungkin pada saat masa jajanya ya itu juga jadi booming juga mungkin di Australia. Nah, cuman kan kayak tadi kata Benny ya, di Indonesia tuh masih ada apa ya, percikan-percikan bekas dulu penggemar-penggemar BB itu, karena terbukti gini, waktu sebenarnya nggak baru-baru ini ya, 2016 atau 2015 gue lupa. Kalau masih ingat BlackBerry Passport yang dia bentuknya melebar gitu, terus full QWERTY juga gitu ya. Dia waktu itu di bundling sama Indosat kalau gue nggak salah ingat gitu. Itu ngantri bro, dan sampai sempat back order gitu karena sold out gitu. Karena orang ngejar novelty-nya bahwa oh ini produk baru dari BlackBerry gitu. Orang digadang-gadang ini BlackBerry bakal comeback nih gitu. Padahal itu cuma di Indonesia aja setahu gue gitu. Jadi di luar tuh nggak ada gitu, sama sekali nggak ada gitu. Jadi emang Benny mungkin bisa bantu bahas nih teorinya Ben. Kenapa di Indonesia itu juga cenderung ya market gadget atau barang-barang yang bisa mendongkrak apa ya, kayak self image gitu ya, itu bisa lebih laku dibandingin di luar negeri gitu. Waktu zaman kita kuliah tuh gue inget Nokia 9210 itu justru di launching worldwide itu di Jakarta men, bukan di Finland, bukan di US gitu. Gimana tuh Ben, menurut lo Ben? Ini terlalu pertanyaannya mudah tapi jawabannya sulit. Karena kalau gua ngomong apa tanpa ada data, ini sih apa namanya, gua nggak terlalu dalemin si kenapa BlackBerry waktu itu harus harus launching di Indonesia. Cuman kalau by opini gua ya, Indonesia sebagai market yang gede lah, kita tahu lah penduduk kita apa namanya 250 juta, kemudian mungkin ya waktu itu di Indonesia kan lagi sebagai negara berkembang lah, yang waktu itu pertumbuhan apa namanya kelas menengahnya salah satu yang paling tinggi lah selain Cina dan juga negara-negara berkembang kayak Meksiko, Brazil dan lain-lain lah, karena didukung sama apa namanya perkembangan atau pertumbuhan harga komoditi ya, karena Indonesia di drive industrinya di situ, sehingga ya udah otomatis GDP kita didorong dari industri itu, otomatis rakyatnya pun ya sejahtera dari situ. Nah, ketika itu sih, ketika kelas menengah mulai tumbuh, ya kalau gua ngelihatnya ya dari opini pribadi, orang-orang Indonesia kan memang cenderung mungkin dari budaya atau apa, gua ngelihatnya mereka pengen mempertontonkan sesuatu sih ketika mereka memiliki sesuatu. Gua bilang sesuatu di sini adalah harta ya, karena ketika itu kelas menengah artinya pendapatan meningkat. Biasanya katanya kalau yang kata orang perbankan, orang ketika pendapatan meningkat, savingnya harus meningkat, cuman mungkin nggak berlaku buat orang Indonesia. Orang Indonesia pendapatan meningkat, konsumsinya yang meningkat. Iya. Ya itu sih gue ngelihatnya seperti terbentuk budaya atau pola pikir bahwa ketika lu mendapatkan pendapatan lebih, lu pengen mempertontonkan kepada orang lain, ya salah satunya dengan gadget itu. Yang sekarang mungkin selain gadget, mungkin mobil. Kenapa Indonesia tambah macet ya, mungkin salah satunya ya itu. Menurut gue mereka pengen mempertontonkan bahwa kita udah masuk naik kelas nih, menjadi kelas menengah, sehingga ya gue perlu orang lain tahu bahwa kelas menengah ini harus punya mobil. Ya mungkin waktu dulu harus punya BB. Kalau gue sih ngelihatnya itu kali ya, secara opini pribadi gue. Oke, menarik nih, Bim.
Gue kaget aja lu tiba-tiba tadi nongolin ada Oh iya, ternyata gue penampakan masih BB. ada bro. Bisa iya. Itu Ini BB jangan lupa. pertama gue, Oh, ini BB terakhir gue. Jadi ini udah mulai masuk ke era-era touchscreen nih, si BB Storm. Yang menurut gue Sekarang udah gagal jadi juga sih. zombie berarti itu. Iya, udah nggak bisa dipakai. Gue rasa enggak. Yang ini layarnya udah retak 1000 gitu, kayaknya. Kalau kelihatan nggak? Nah, iya. gitu deh. Ya, itu. Iya, iya, iya. Yang ini tuh terakhir gue ganti karena keyboardnya itu ditekan dia nggak balik lagi. Jadi kayak springnya udah nggak berfungsi gitu. Itu, Sir. Bim, boleh tau gak sih kenapa sih lu masih nyimpen gituan? Jangan-jangan lu masih menaruh harapan sama si BB ini? Kenapa sih? Kenapa sih? Atau lu cuma hobi aja gitu barang-barang yang Enggak sih. Ini anomali sebenarnya. Gue tuh termasuk yang tipikal carry tapi maunya hore gitu kan ya. Termasuk yang kelas menengah yang Benny tadi bilang gitu ya. Gue nggak sih, lebih karena berhemat ya. Gue biasanya kalau punya gadget terus gue pengen ganti gitu ya, pengen nyobain yang lain, itu biasanya gue jual. Jadi value-nya nggak gue dropin banget gitu yang gue punya. Cuman ini anomali sih, dua ini mungkin karena gue makanya sampai rusak kali ya, dan pada saat itu di market itu BB udah nggak ada harganya gitu, karena waktu itu orang semua nyari Android gitu. Jadi ya ini termasuk yang anomali di gua nggak kejual. kirain lu masih ngarep-ngarep gitu. Tapi dengan statement kemarin apa namanya bahwa sudah dihentikan apa namanya dukungannya atau operasional ya dari OS maupun apa namanya sarana telek untuk berkomunikasi, ya kayaknya kita ya hopeless lah untuk ada BB lagi di depan mata kita gitu ya. Lu simpen baik-baik ya Bim. Terus sekali aja jadi barang antik. Gitu. Benar. Tadi gue pengen ngomentarin ini Sur, sebenarnya yang tadi lo bilang pas BB itu RIM waktu masih jadi RIM ya, RIM Kanada itu nolak mindahin servernya ke Indonesia. Sebenarnya kan yang diincar sama pemerintah kita adalah dia pengen infrastrukturnya dibangun di sini sehingga kan ada pemasukan lain, terus kita ada rekrutmen apa segala macam gitu kan. Cuman waktu itu kan nggak bisa karena server itu harus ada di Kanada karena mereka yang harus operate secara sendiri gitu kan ya. Nah tapi yang gue ingat adalah produksinya di Indonesia itu ada istilahnya BlackBerry merah putih. Itu kayak semacam manufakturer Indonesia lokal yang ditunjuk sama BlackBerry buat bikin versi murahnya gitu, termasuk Gemini, terus BB-BB yang 4 juta ke bawah lah, itu diproduksi di kita sebenarnya. Jadi sebenarnya itu terjadi dan nggak nolong juga karena meskipun diproduksi di sini harga bisa ditekan gitu ya, tapi nggak ada yang beli anyway sih. Tapi brother sekalian ingat nggak sih dulu juga pernah ada apa namanya insiden, menurut gue sih insiden gitu ketika BB coba comeback dengan katakanlah mereka price gue nih salah satu ini gue harus tekan price dengan diskon yang wah gitu ya, justru yang muncul itu ternyata chaos gitu pada saat apa namanya ya ketika mereka diskon besar-besaran itu ada chaos di mana gue di apa SCBD kalau nggak salah ya gitu. Kalau yang tahu teman-teman poster ya sobat poster ya kasih tahu aja kita di kolom komentar, komen aja lah, bebas lah kita ya gitu. Jadi ya disitulah ya mungkin kenapa sih jadi beberapa kaitannya mungkin sama tadi ya Bim ya, ternyata mereka bermasalah dengan government kita, dan mungkin itu juga yang membuat kalau kaitannya dengan hanya Indonesia itu juga yang membuat BB itu udah semakin sulit untuk di Indonesia, sehingga memutuskan kemarin 4 Januari kemarin akhirnya goodbye and good luck BlackBerry gitu ya. Meskipun secara company RIM masih tetap eksis sebetulnya ya, hanya mereka sudah menuju apa namanya layanan tertentu aja gitu. Iya kita ngobrolin, kita bukan ngegibahin BlackBerry dong ya. Itu ini. Enggak sih. Ya buat gue sendiri sebagai ya itu dia sebagai gue yang pernah kena ghosting, ada ternyata BlackBerry begini ya cerita-ceritanya yang banyak gue nggak tahu sebagai bukan non user gitu ya. Tapi gue yakin ada lah buat kita dong. Kalau gue sendiri dari sisi entrepreneur, ini pelajaran berharga nih dari BlackBerry. Gitu. Jadi salah satunya adalah tentunya bagaimana kita mengadaptasi, gitu, beradaptasi sebagai sebuah company, gitu ya, baik besar maupun kecil, gitu, bahkan UMKM sekalipun, gitu, di zaman apa, terutama apa ya, sekarang ini kan lagi apa disruption digital ya. Jadi ya kita harus benar-benar siap untuk beradaptasi dengan itu, gitu. Termasuk kalau gue kan gue entrepreneur, cuma fokus gue sekarang ini di edupreneur gitu.
Nah, ada beberapa contoh misalnya kayak bimbel itu ada yang tiba-tiba tergagap-gagap gitu, apalagi semenjak pandemi ini ya, gitu. Tergagap-gagap dengan, ternyata harus dipercepat nih di proses digitalisasi gitu. Ada beberapa yang gue perhatikan gitu ya, yang mereka udah langsung mungkin dengan kekuatan capital dan lain sebagainya langsung bisa shifting gitu. Tapi ada beberapa juga yang kelihatan itu dia tergagap, masih gagap gitu. Termasuk gua gitu. Jadi buat gue pelajarannya adalah yaitu, jadi ya kita harus secepatnya beradaptasi dan mungkin ya benar-benar research and development itu ya penting, sangat penting untuk sekarang. Dan database itu adalah suatu hal yang penting untuk sekarang. Mungkin itu yang menjadi masalah, salah satu menjadi masalah BlackBerry gitu. Yang pelajaran bisa kita ambil lah. Kalau dari ironisnya itu Sur, RIM itu kan research in motion ya. Yes. Ternyata dia udah berhenti researchnya. Ya masih ada motionnya. Iya, kalau contoh terdekat tadi kan seperti yang Dolani bilang, Nokia itu udah contoh paling dekat lah ya, karena dia merasa dulu itu membombardir konsumen dengan lini produk yang bermacam-macam, tapi mengandalkan visual dan desain itu udah cukup buat mereka. Sebenarnya kasusnya agak mirip karena mereka itu tadinya kan punya sistem operasi sendiri, Symbian. Nah, mereka juga telat untuk mengadopsi Android dan terlalu pede pada saat itu kerjasama dengan Microsoft, justru bikin Microsoft Mobile gitu, dan itu nggak berjalan. Dan akhirnya tapi ya Nokia itu terlalu besar untuk tumbang begitu aja gitu, sehingga mereka sekarang tetap jalan dengan portfolio produk yang beda. Setahu gue mereka tuh shifting ke produk audio sekarang. Kalau sekarang itu kan yang lagi musim kan produk-produk TWS itu yang kayak AirPod gitu kan, itu laku banget, apalagi kalau mereka bisa jual murah. Nah, mereka shifting ke situ, dan itu langkah yang lumayan bagus gitu ya, daripada kayak BlackBerry udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi kalau di produk-produk yang gue pakai, karena kebetulan gue mau trade juga, ada satu contoh lagi yang lebih besar lagi, yaitu adalah produsen kamera, itu Kodak. Semua pasti tahu Kodak itu siapa, karena zaman dulu kan kalau motret pakai apa? Pakai Kodak gitu. Jadi udah brandnya itu udah menjadi generalisasi produk gitu kan. Pada saat itu mereka pemain besar di industri fotografi film. Nah, pada saat era 2000-an itu pindah ke digital, sebenarnya mereka yang duluan tuh nyobain, karena mereka kapitalnya paling besar kan. Mereka bikin melalui R&D mereka produk kamera digital pertama, itu cuma 2 megapiksel, sudah dipasarkan, tapi mereka ngerasa terlalu mahal costnya, orang nggak peduli lah, lebih bagus film lah. Jadi mereka nggak ngembangin itu lagi gitu. Sementara yang lain ini kan karena merasa di film nggak bisa ngalahin Kodak, mereka berusaha cari produk substitusi. Akhirnya kembangin lah digital ini, gimana caranya biar bisa mass production lebih murah gitu kan. Salah satunya ya Sony tadi yang dibilang sama Benny, pada saat mereka lagi gencar-gencarnya cari lini produk yang lain gitu. Dan mereka semua berhasil, Sony, Samsung, terus juga kayak pemain kamera utama Canon, Fuji, Nikon, semua pindah ke digital. Apa yang terjadi dengan Kodak? Mereka menyatakan bangkrut di 2000-an pertengahan menuju akhir, atau 2010-an awal kalau gue nggak salah ingat gitu. Nah, itu juga karena dari sisi bisnis yang bisa gue pelajarin adalah mereka nggak punya portfolio produk yang lain. Ibarat kalau di ilmu investasi kan kita nggak boleh naruh telur di keranjang yang sama, katanya kan begitu. Nah, mereka itu nggak punya. Nokia punya, Samsung punya, even Sony yang tadi Benny cerita punya. BlackBerry nggak punya. Oke, brothers, udah cukup panjang lebar ya kita bahas tentang BlackBerry ini, dan agak sulit memang mengambil kesimpulan yang tepat. Jadi kami serahkan kesimpulannya kepada diri Anda masing-masing. Sobat Poster dimanapun Anda berada, masih banyak topik-topik yang mau kita bahas, yang mau kita obrolin di sini. So buat yang belum subscribe dulu dan nyalain notifikasinya. Yang mau komen-komen juga boleh, nyumbang singkatan post itu apa juga boleh, mengomentari apa yang kita obrolin barusan juga boleh, atau yang mau usul topik apa yang mau kita bahas di konten selanjutnya, silakan tulis aja di kolom komentar. Pulse Podcast, apapun bisa diobrolin. Baik-baik. Oke, Surya pamit, Daulani pamit, Benny pamit, Bimo pamit, Pulse Podcast pamit di konten pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, dan jangan lupa bahagia.